Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi dengan saya. Dan sebelum kita ngebahas tentang tanaman hias yang ada di teras, sebelumnya saya ingin menyapa sahabat Priambodo dimanapun berada. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan, kesehatan, rezeki yang melimpah, serta berkah. Dan untuk yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oh ya, kalau bicara tentang tanaman hias, kayaknya senang sekali kalau melihat tanaman hias yang subur dan kelihatan rimbun serta sehat ya teman-teman. Nah, sering sekali teman-teman itu bertanya, apa sih medianya dan dipupuk pakai apa? Nah, pertama kita tuh sebenarnya harus mengenali dulu nih tempat kita itu berada di dataran rendah ataupun di dataran tinggi. Nah, kalau kita sudah mengenali kita itu berada di dataran mana, kita juga harus melihat tanaman yang akan kita pelihara itu jenisnya apa. Nah, kebetulan di video kali ini saya sedang berada di Batu Malang. Nah, buat teman-teman mungkin nggak asing ya, Batu Malang itu memang termasuk di dataran tinggi, jadi di sini tuh tempatnya lebih dingin. Nah, walaupun berada di dataran tinggi, setiap tanaman itu masih tetap membutuhkan nutrisi ya teman-teman. Jadi nggak hanya cukup disiram dan media tanamnya apa, walaupun media tanam sendiri juga kita harus perhatikan, tentunya media tanamnya harus poros dan tanamannya itu berada di bawah naungan atau tidak. Tanaman juga membutuhkan nutrisi, jadi seperti manusia sama butuh nutrisi, tanaman juga tentunya membutuhkan nutrisi yang cukup. Dan di sini teman-teman bisa melihat di sini tuh random sekali ya, ada berbagai jenis tanaman hias dijadiin satu di sini. Mulai dari alokasia, ada pakis, ada syngonium, dan ada philodendron, ada calathea. Ini dijadiin satu teman-teman. Nah, di sini bergantian ya. Jadi setiap 2 minggu sekali dipupuk serta disemprot anti jamur. Jadi teman-teman bisa ngebayangin tempatnya tanpa naungan dan bisa subur ini. Tentunya nggak cukup hanya disiram ya teman-teman, dan ini tuh luar biasa kalau saya lihat karena tanamannya itu subur-subur sekali, biarpun berbagai jenis tanaman itu dijadiin satu.
Nah, kalau tadi kita melihat tanaman hias yang berada di dataran tinggi ya teman-teman. Nah, ini termasuk di dataran sedang. Tempat ini masih ada naungan paranet ya teman-teman, dan tentunya tetap sama, tetap dilakukan pemupukan dan penyemprotan anti jamur. Jadi tanamannya itu masih tetap bisa terawat dan tetap segar. Nah, kalau tadi berbagai jenis tanaman hias ada di teras ya, teman-teman. Nah, kalau di sini ini hanya aglonema ya yang banyak di sini. Di sini pun juga sama, subur-subur tanamannya, dan tempat ini berada di dataran rendah. Walaupun berada di dataran rendah, namun tempat ini jauh dari pantai ya, teman-teman. Beda dengan tempat saya yang sudah di tengah kota dan deket dengan pantai. Jadi teman-teman bisa ngebayangin sekali gimana sih rasanya kalau tempatnya deket dengan pantai. Tentunya akan lebih gersang, dan ini berada masih di dataran rendah dan berada di dalam naungan paranet. Tanamannya pun juga sangat subur, sama seperti yang tadi, tetap dilakukan pemupukan serta anti jamur, dan pemilihan media tentunya juga sangat diperhatikan. Nah, itu tadi berbagai tanaman hias yang subur, rimbun, yang berada di teras, mulai dari dataran tinggi, dataran sedang, dan dataran rendah. Kadang kita itu merasa kalau di tempat kita panas nih, jadi tanamannya nggak bisa subur. Nah, ternyata biarpun di dataran rendah, di dataran tinggi, maupun di dataran sedang, tanaman itu tetap bisa subur ya teman-teman. Tergantung bagaimana kita memeliharanya. Pemupukan pun juga perlu, jadi nggak hanya disiram dengan air, dan juga perlu diperhatikan anti jamur di saat musim hujan ataupun anti hama. Nah, untuk pemupukan maupun anti hama dan obat anti jamurnya itu juga dibalikin lagi ke teman-teman, bisa memilih menggunakan bahan kimia maupun bahan organik. Dan saya rasa cukup di sini dulu video kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.